Pohon Bodhi atau Ficus religiosa sebagai simbol spiritual. Apakah ada kaitannya dengan Tantra? Pohon Bodhi bukan sekadar tumbuhan, tapi ia mengajarkan pelajaran mendalam tentang energi kehidupan dan kesadaran. Dalam Tantra, setiap entitas termasuk pohon memiliki Shakti atau energi kreatif yang terus mengalir dan bergerak seiring siklus alam. Konsep Shakti, energi kreatif, dan keterhubungan dengan alam. Apa maksudnya pohon punya Shakti? Bukannya energi cuma ada dalam tubuh manusia. Di Tantra, kita percaya bahwa Shakti adalah energi yang ada di mana-mana. Setiap elemen alam, baik yang bergerak atau diam, membawa energi hidupnya sendiri. Pohon Bodhi menggugurkan daunnya di musim kemarau sebagai respons alami untuk bertahan hidup. Ini bukan cuma reaksi fisik, tapi juga manifestasi Shakti, kecerdasan intuitif alam yang tahu kapan harus mempertahankan energi dan kapan harus melepaskannya. Jadi, kalau pohon Bodhi menggugurkan daun, itu mirip meditasi juga. Benar. Di Tantra, kita belajar tentang konsep vairagya, yaitu melepaskan keterikatan pada apa yang tidak diperlukan. Pohon Bodhi seolah-olah sedang melakukan meditasi. Dengan melepaskan daun-daunnya, ia tidak hanya menghemat energi, tetapi juga membuka ruang untuk pertumbuhan baru saat musim berubah. Menyadari energi dan siklus kehidupan. Jadi, ada hubungan antara pohon dan kesadaran juga. Ya, dalam Tantra, kesadaran tidak hanya terbatas pada pikiran manusia. Alam dan setiap entitas di dalamnya punya bentuk kesadaran sendiri, yang kita sebut caitanya. Kesadaran pohon Bodhi terlihat dalam caranya beradaptasi, meranggas saat kemarau, tumbuh lebat ketika musim hujan. Ia tidak memaksakan diri untuk selalu hijau, melainkan mengikuti arus energi sesuai kebutuhan alam. Ini juga ajaran Tantra. Hidup selaras dengan siklus alami dan energi. Kadang kita harus meranggas, melepaskan beban pikiran, hubungan, atau kebiasaan, agar bisa siap untuk berkembang lagi. Pelajaran pohon Bodhi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, maksudnya kita juga bisa belajar dari pohon Bodhi tentang cara hidup. Tepat sekali. Pohon Bodhi mengajarkan kita untuk sadar kapan harus melepaskan, dan kapan harus bertindak. Misalnya, ketika kamu merasa terlalu stres, kamu perlu belajar melepaskan beban pikiran. Sama seperti pohon yang meranggas saat musim kemarau, kita juga butuh waktu untuk diam, agar energi kita terisi kembali dan siap untuk berkembang. Jadi, Tantra itu bukan sekadar ritual aneh atau mistis, tapi lebih tentang bagaimana kita hidup selaras dengan energi alam. Benar, banyak orang salah paham tentang Tantra. Padahal, Tantra adalah jalan kehidupan. Ia mengajarkan kita untuk menyadari bahwa hidup kita terhubung dengan alam dan energi di sekitar kita. Pohon Bodhi adalah salah satu contoh nyata. Ia tidak hanya hidup untuk dirinya sendiri, tapi ikut dalam aliran energi alam semesta. Melepaskan untuk tumbuh. Praktik Tantra dalam hidup. Jadi, kalau merasa terjebak dalam hidup, bisa meranggas, seperti pohon Bodhi. Benar. Dalam Tantra, kita diajarkan untuk selalu melihat hidup sebagai siklus energi. Ada saatnya harus tumbuh dan berkembang, tapi ada saatnya juga kamu perlu melepas. Misalnya, bisa mulai dengan hal-hal kecil, membersihkan barang yang tidak terpakai, menenangkan pikiran lewat meditasi, kontemplasi, atau melepaskan emosi negatif yang tidak lagi berguna. Dengan begitu, tidak terus-terusan membawa beban yang membuat lelah. Ketika belajar melepaskan, akan punya ruang dan energi baru untuk sesuatu yang lebih baik. Pohon Bodhi dan kehidupan seimbang.
Jadi, kuncinya adalah tahu kapan harus melepaskan dan kapan harus berkembang. Benar. Pohon Bodhi adalah guru alam yang mengajarkan kita tentang keseimbangan, antara bertindak dan berdiam, antara tumbuh dan meranggas. Tantra adalah tentang menyadari siklus ini dan ikut selaras di dalamnya. Sekarang mari kita pahami secara biologi dan filosofi Tantra yang lebih mendalam. Pohon Bodhi, Ficus religiosa, seperti beberapa jenis pohon lainnya, mengalami perangasan, gugur daun, saat musim kemarau. Ini merupakan bentuk adaptasi fisiologis untuk bertahan dalam kondisi lingkungan yang kering. Berikut penjelasan mengenai mekanismenya dan alasan biologisnya. Mekanisme perangasan pada pohon Bodhi. Pengurangan transpirasi. Daun adalah tempat terjadinya transpirasi, penguapan air dari permukaan daun. Dengan menggugurkan daun, pohon mengurangi kehilangan air, sehingga dapat bertahan dalam periode kekurangan air. Konservasi energi dan nutrisi. Saat kemarau, kondisi tanah kering membuat sulit bagi pohon untuk menyerap air dan nutrisi. Dengan mengurangi aktivitas metabolisme, melalui gugur daun, pohon menghemat energi dan sumber daya. Proteksi terhadap stres lingkungan. Daun yang terus aktif dalam kondisi kering berisiko rusak karena kekurangan air. Gugur daun memungkinkan pohon untuk menghindari kerusakan yang lebih besar dan siap untuk tumbuh kembali saat kondisi membaik. Manfaat biologis dari perangasan. Regenerasi daun baru. Setelah musim kemarau, pohon Bodhi akan menumbuhkan daun baru yang lebih segar dan efisien dalam melakukan fotosintesis. Pengaturan siklus hidup. Perangasan membantu pohon untuk selaras dengan perubahan musim, sehingga lebih efisien dalam penggunaan energi sepanjang tahun. Dengan demikian, mekanisme perangasan pada pohon Bodhi adalah strategi adaptif untuk mengurangi stres akibat kekeringan, menghemat energi, dan mempersiapkan diri untuk tumbuh kembali saat kondisi mendukung. Perangasan pohon Bodhi dan transformasi energi dalam Tantra. Dalam perspektif Tantra, seluruh alam semesta adalah permainan energi, Shakti, yang terus bertransformasi. Perubahan musim, dari kemarau hingga hujan, atau siklus pohon yang meranggas dan tumbuh kembali, adalah ekspresi dari dinamika tattva, prinsip-prinsip fundamental, dan prana, energi hidup. Pohon Bodhi yang menggugurkan daunnya saat kemarau mencerminkan ajaran mendalam Tantra. Untuk mengalami pembaruan, kita harus berani melepaskan bentuk-bentuk lama dan memberi ruang bagi transformasi energi. Perangasan sebagai pelepasan karma saya. Dalam ajaran Tantra, setiap pengalaman menyimpan jejak energi dalam bentuk karma saya, sisa-sisa karma yang menumpuk dalam tubuh halus. Sama seperti pohon Bodhi yang menggugurkan daunnya, untuk bertahan di tengah kekeringan, seorang tantrika juga perlu melepaskan keterikatan pada pola-pola energi lama, agar kesadarannya dapat berkembang. Gugurnya daun adalah simbol bahwa pelepasan adalah langkah penting dalam aliran energi menuju evolusi dan kesadaran murni. Transformasi energi, kematian dan kelahiran ulang. Tantra mengajarkan bahwa energi tidak pernah berhenti, tetapi terus bertransformasi dalam siklus tanpa akhir. Daun yang gugur tidak menandai kematian, melainkan bagian dari proses transformasi yang memastikan kelahiran kembali pada waktunya. Seperti halnya pohon Bodhi yang terlihat mati dan kosong selama musim kemarau, energi yang tampak tak aktif hanya sedang beristirahat dalam fase laten. Dalam Tantra, ini mencerminkan mityu, kematian, sebagai fase sementara menuju punarjanma, kelahiran kembali, baik sebagai bentuk fisik maupun peningkatan kesadaran. Melepaskan wadah lama untuk mengalirnya Shakti baru.
Tantra mengajarkan bahwa tubuh, pikiran, dan pengalaman kita adalah wadah bagi aliran Shakti. Namun, ketika wadah ini terisi oleh energi stagnan atau ilusi, maya, aliran Shakti dapat terhambat. Sama seperti pohon bodhi menggugurkan daun yang tidak lagi berguna, seorang tantrika harus melepaskan keterikatan dan ilusi ego agar Shakti dapat mengalir tanpa hambatan. Dengan demikian, gugurnya daun adalah perwujudan dari pengosongan wadah lama, sehingga energi baru dapat termanifestasi dan tumbuh lebih kuat. Sunya, kekosongan sebagai potensi tanpa batas. Dalam Tantra, konsep sunya, kekosongan, tidak berarti kehampaan, tetapi ruang potensial bagi segala bentuk manifestasi. Saat pohon bodhi meranggas dan tampak kosong, sebenarnya ia sedang berada dalam kondisi sunya, menunggu dan siap menyerap energi baru ketika hujan turun. Dalam praktik Tantra, sunya adalah kondisi kesadaran bebas keterikatan, di mana pikiran dan identitas dilebur agar prana dan Shakti dapat mengalir secara utuh. Hanya dalam kekosongan inilah energi baru dapat lahir dan kesadaran sejati, purnajna, dapat terwujud. Pohon bodhi dan Tantra mengajarkan prinsip yang sama. Keberanian untuk melepaskan adalah kunci untuk mengalami transformasi energi. Dalam setiap gugur daun, ada pembebasan energi lama dan pembukaan ruang bagi kehidupan baru. Seperti siklus alam yang terus berputar, energi dalam tubuh dan kesadaran kita juga harus mengikuti ritme ini. Hanya dengan membiarkan yang lama pergi, Shakti dapat mengalir kembali dalam bentuk baru, membawa kita menuju tingkat kesadaran yang lebih tinggi dan lebih murni. Kesadaran pada pohon bodhi. Makna kesadaran pohon dalam perspektif Tantra. Dalam ajaran Tantra, kesadaran, chit, bukan hanya eksklusif untuk manusia, tetapi meresap ke seluruh ciptaan, baik dalam bentuk yang halus maupun kasar. Bahkan benda yang tampak tidak bernyawa, seperti batu atau pohon, diyakini memiliki bentuk kesadaran tertentu yang sesuai dengan esensinya. Dalam konteks ini, tindakan pohon bodhi yang menggugurkan daunnya bisa dilihat sebagai ekspresi kesadaran intuitif untuk menyesuaikan diri dengan perubahan alam. Respons adaptif sebagai ekspresi Chit Shakti. Chit Shakti adalah energi kesadaran yang mendorong semua makhluk untuk bertahan, berubah, dan bertransformasi. Pada pohon bodhi, kesadaran ini mungkin tidak bersifat reflektif atau intelektual seperti pada manusia, tetapi berfungsi secara intuitif dan naluriah, menggerakkan pohon untuk merespons siklus lingkungan dengan tepat. Ketika kemarau datang, pohon secara alami memutuskan untuk menggugurkan daun sebagai strategi untuk meminimalkan kehilangan air dan mempertahankan energi, menandakan bahwa ia sadar akan ancaman dan peluang di sekitarnya. Kesadaran bawaan dalam proses pelepasan. Dalam Tantra, setiap tindakan pelepasan dan penerimaan adalah bagian dari aliran kesadaran. Gugurnya daun pohon bodhi tidak hanya menunjukkan respons mekanis terhadap kekeringan, tetapi juga mencerminkan keselarasan dengan siklus energi alam. Pohon itu mengetahui bahwa untuk bisa bertahan dan tumbuh kembali, ia harus melepaskan apa yang tidak lagi mendukung kehidupannya. Dengan cara ini, pohon bodhi menunjukkan bentuk kesadaran akan impermanensi, selaras dengan ajaran Tantra bahwa kehidupan adalah perubahan tanpa henti. Prakriti dan kesadaran dalam alam. Dalam filsafat Tantra, prakriti, alam, adalah manifestasi energi dinamis yang berkesadaran. Segala sesuatu dalam prakriti, termasuk tumbuhan, berpartisipasi dalam aliran energi universal. Perangasan pohon bodhi bisa dipahami sebagai bentuk keterhubungan antara pohon dan ritme kosmik,
Pohon tidak sekadar bertahan hidup, tetapi berpartisipasi dalam permainan energi yang lebih besar dengan menggugurkan daun di waktu yang tepat dan tumbuh kembali saat musim berganti. Pohon Bodhi sebagai guru kehidupan. Karena pohon Bodhi terkait erat dengan pencapaian kesadaran tertinggi, Bodhi, oleh Siddhartha Gautama, ia dianggap sebagai simbol pencerahan. Dengan melihat pohon ini meranggas dan tumbuh kembali, kita bisa belajar bahwa kesadaran sejati melibatkan pelepasan keterikatan dan penyerahan diri pada perubahan. Dalam konteks Tantra, tindakan pohon itu menunjukkan kebijaksanaan alamiah. Bertahan hidup tidak berarti menolak perubahan, melainkan merangkulnya sebagai bagian dari proses pembaruan. Dengan demikian, dalam perspektif Tantra, pohon Bodhi bisa dianggap memiliki kesadaran adaptif yang terwujud melalui responsnya terhadap lingkungan. Proses perangasan bukan hanya mekanisme biologis, tetapi ekspresi harmonis dari kesadaran intuitif dan aliran energi alam. Melalui tindakan sederhana menggugurkan daun, pohon Bodhi menunjukkan kebijaksanaan alami. Untuk bertahan hidup, kita harus melepaskan yang lama, selaras dengan ritme perubahan, dan siap menerima kehidupan baru. Ini memberikan perspektif bahwa bahkan pohon memiliki kecerdasan dan kesadaran dalam bentuknya sendiri, bukan dalam bentuk pemikiran seperti manusia, tetapi sebagai bagian dari aliran energi kosmis yang terus berubah dan berkembang.